karya sastra berupa tulisan pendek. Boleh, silakan. Karya imajinasi. Apa? Karya imajinasi. Iya, karya imajinasi. Apa itu imajinasi? Daya imajinatif. Ya, jadi cerpen itu bukan imajinasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masalah ya, struktur cerpen. Silakan kalian baca depan nanti ya dilihat. Pada hari ini kita membahas masalah kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Indikatornya apa? Indikatornya ya menjelaskan struktur. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya untuk kalian. Tujuannya kalian mampu menelaah struktur cerpen itu. Nanti tujuannya itu ya. Nah, kemudian nanti setelah tujuannya disampaikan, nanti kalian ada tugas. Setelah ada materi dari ibu, kalian punya tugas di LKPD-nya. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Ya, nanti ada kelompok. Nah, sekarang perhatikan ke depan dulu. Ya, tetap semangat. Ya, tujuannya sudah disampaikan. Kemudian nah, ada penilaian nanti setelah LKPD ada penilaian. Penilaiannya ya dari sikap ini langsung nanti melihat mana yang aktif. Nilainya juga ada dua. Ada nilai individu dan ada nilai kelompok. Nilai kelompok ini mana kelompok dominan yang menjawab nanti, ya? Ya, Bu. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang baca ke depan. Lihat apa itu cerpen? Cerpen. Siapa? Apa itu cerpen? Siapa yang baca ke depan? Ya, silakan Peggy, bisa dari sana baca? Oke, tadi baca dulu, semuanya juga membaca ya. Apa itu cerpen? Cerpen, cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif yaitu yang berbentuk narasi, sedangkan fiktif adalah berbentuk hayalan atau yang tidak nyata. Ya, bagus. Jadi, khayalan yang tidak nyata. Yang namanya berhayal berarti tidak nyata. Kalau nyata? Apa kalau nyata? Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi yang pintar bunga, ya. Benar-benar terjadi. Kalau khayal yang masih di khayal. Nah, kemudian ciri khususnya cerpen itu ada tidak boleh lebih dari 10 kata.
menduga Mbah Tejo amat kehilangan mengabdi sebagai tukang kubur, selalu menyaksikan orang-orang yang kehilangan. Tak lantas membuat Mbah Tejo kuat ditinggalkan sang istri bulan lalu, Oma Mbah Marti. Iya, bagus, teman. Jelas ya temannya membaca? Jelas. Jadi abstrak itu pengantar dalam Cerita. Ada pertanyaan? Belum? Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi apa orientasi? Pengenalan unsur yang ada dalam cerpen. Ya, pintar. Apa Pani? Pengenalan unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Pengenalan unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Namanya orientasi. Ya, seperti kalian sebelum masuk ke sekolah, masuk SMP dulu waktu kelas 7, ya sekarang udah kelas 9. Nah, kalian ada orientasi tidak dulu? Ada. Apa kalian MOS? Ya. Ya. MOS itu masa orientasi, ya. Jadi ada pengenalan unsurnya di sana. Siapa yang mau baca? Unsur pengenalannya. Ya, coba. Contoh orientasi. Hari pertama menjadi murid baru sekolah. Setelah pindah sekolah, begitu menegangkan aku melangkah. Menegangkan. Coba ya, menegangkan. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah, begitu menegangkan aku melangkahkan kakiku dengan berat hati, dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memikirkan memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Silakan. Jadi orientasi, yang kedua orientasi itu pengenalan. Ini contoh penggalan dari cerpennya ya. Kita lanjut lagi. Dulu ya. Ketiga, komplikasi. Komplikasi. Apa itu konflik? Inti kalau kalimat pendeknya apa konflik? Masalah. Semua punya masalah tidak? Punya. Tetap semangat? Semangat. Ya, siapa yang mau baca komplikasi? Ya, silakan Bunga. Jadi yang lainnya perhatikan temennya ya. Matanya ke sana, telinganya mendengar. Menangis? Tanya Eyang Putri. Cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Pia diam, tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Ya, sudah ya. Pia dalam tidak menjawab, isaknya semakin jelas terdengar. Nah, jadi kalau dia kalimat langsung, ini kan kalian kalimat langsung yang dikutip. Jadi cara membacanya juga beda, ya. Kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung harus beda cara menjawabnya. Di sini konflik masalahnya ada pertanyaan tidak? Tahu? Ya. Tahu ini adalah kalimat konflik. Ini adalah masalah yang terjadi dalam cerpen. Nah, ini penggalannya. Kita lanjut lagi. Ketiga, kemudian keempat. Evaluasi. Siapa yang mau baca dulu sebelum kita lihat? Evaluasi. Siapa evaluasi? Mau jawab? Siapa? Oh, si Bunga. Si Bulan. Silakan Bulan. Contoh evaluasi. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntunan keadilan hanya gara-gara tukang es
yang kacau itu tanpa merasa takut sedikitpun. Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu, lalu sama dengan merasa hancur lebur, ia berbalik dan pergi menghajar kalau tukang itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Ya, selamat ulang. Jadi evaluasi itu adalah penurunan dari konflik. Jadi kalau udah ada masalah yang menggebu-gebu, udah puncaknya tadi konfliknya, ada penurunan. Kita lanjut ke 5. Ya, ke-5 ada resolusi. Apa yang kelima? Resolusi, siapa yang mau baca resolusi? Siapa? Dewi. Ya, silakan Dewi. Bisa dari sana, kalau kelihatan nggak apa-apa. Contoh resolusi dulu. Kala Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesainya hati Eyang lega, pikiran pun menjadi jernih, sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Pia mau mencoba cara ini. Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Pia akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Udah ya. Jadi yang ke-5 itu adalah resolusi. Itu adalah pemecahan masalah. Sama dengan solusi. Sama dengan solusi. Jadi udah puncak, tadi turun, terus ada pemecahannya. Ya, satu cerita pendek harus ada strukturnya ini tadi ya. Nah, sebelum kita ke Ibu jelaskan baik, yang ke-6 dulu. Yang boleh ada, boleh tidak tadi opsional. Apa yang ke-6 tadi? Moda.
jawabnya nanti. Cerpennya boleh dibaca di sini, juga ada di LKPD-nya. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugasnya ini 20 menit ya. Karena soal di dalam itu ada 3 pilihan ganda dan 5 esai. Silakan ibu tunggu ya 20 menit. Silakan kerjakan. Di LKPD-nya langsung mengerjakannya. Yang terdapat dalam unggahan cerpennya tersertai dengan kedua sisi yang berbeda. Di atas dilihat dari pembahasannya, remaja Smiley. Karena Degi gimana Degi? Degi ini pegang terus ya? Bisa nggak Degi? Degi terus banget. Kenapa kurang semangat, sakit kamu ya? Ada DJ. Ada DJ, dia mau DJ. Saya joget. Maksudnya mau joget. Nanti udah istirahat nanti udah selesai baru ya. DJ dong. Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Ini 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Waktunya. Gimana kabar ini? 5 menit lagi ya. Jadi nanti kita lihat kelompok mana yang lebih banyak muncul. Ya. Jadi kelompok itu ya nilainya. Nilai kelompoknya kerjasamanya bagus berarti. Ya Bu. Udah ya? Ya. Ya cukup. Ya. Sudah silakan ke kelompoknya dilihat dan nanti kita lihat kembali. Sudah siap semuanya? Silakan ya KPD-nya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya, sama ya, masih kelompok yang lama ya. Kelompoknya kan sudah kita bagi sebelum awal kita masuk. Siapa yang mau baca cerpennya? Ya, silakan. Pada hari pertama, ibuku pergi memancing. Kawan-kawanku mengobrol omong tak henti-henti, membuat telingaku panas. Kulihat ibumu pergi ke kali, membawa pancing, kata yang satu. Lalu mereka tertawa bersama-sama. Mereka menertawakan ibuku. Kata mereka, kurang kerjaan. Seperti anak kecil, beberapa kawan yang lain bilang, ibuku seperti lelaki. Begitulah kata mereka. Perempuan memang tak pergi memancing, apalagi kalau ia ibu-ibu. Pada hari pertama, ibu pergi memancing itu. Aku pulang sekolah dengan dada dongkol, dengan rada dongkol. Ingin rasanya kutumpahkan kedongkolan itu ke muka ibu sesegera mungkin. Titi sampai di rumah, ibu menyuruhku berganti pakaian lalu makan. Tapi aku tak menghiraukan, aku segera melabrak ibu sambil berseru, "Ibu, jangan pernah pergi memancing lagi, jangan pernah." Ibu membalas seruanku dengan tatapan bingung, lalu geleng-geleng. Kembali menyuruhku berganti baju, lalu makan. Tapi aku tidak mengubris, aku langsung beringsut ke arah meja.
di atas meja makan tanpa kursi itu. Sebangkul kecil nasi terhidang ditemani beberapa ekor ikan bandar goreng, daun singkong yang direbus serta sambal kemangi. Aku makan dengan lahap. Setelah makan, ibu menatapku dan berkata, "Ikan yang kau makan itu hasil dari ibu pergi memancing." Ibu berkata soal memancing, dan itu kembali mengingatkanku pada ejekan teman-teman. Dongkol di dadaku kembali. Ya, tepuk tangan dulu untuk terima kasih Pak Pani sudah membacakan dokumennya, sudah disimak ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ya, silakan kelompok sana dulu ya. Silakan kelompok Pedi. Nomor 1. Nah, silakan Pedi, silakan jawab nomor 1 Pedi. Silakan jawab. Menurut kelompok kami, cerpen di atas dilihat dari kebahasaannya bermajas smile, karena pada penggalan cerpen itu ada kalimat yang menggunakan kata ibarat atau seperti anak kecil, ibuku seperti lelaki. Iya. Jawaban yang lain gimana? Ada sama atau ada yang beda? Sama. Sama. Ya, ada kata ibarat atau seperti. Jadi ibu seperti anak kecil. Siapa yang mau jawab nomor 2? Siapa? Saya cerpen di atas. Berikan jawaban yang mendukung jawabanmu. Ibu pergi memancing membuat telinga Titi panas. B. Jangan mudah percaya atau terhasut omongan orang lain. Jangan gengsi apa yang dikerjakan orang tua. Suatu hal yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan yang baik pula. Pada cerpen itu, Ibu Titi melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan untuk kepentingan bersama. Dan pekerjaan tidak melihat jenis kelamin atau tidak memilih. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Pesti. Ya. Siapa yang ada jawaban beda dengan Pesti? Boleh beda ya. Kelompok ini dan kelompok yang lain boleh beda. Ada yang beda? Jadi tema itu apa tema? Ya, inti yang disampaikan dan tema permasalahan yang disampaikan dalam cerpen. Ada apa, Alia? Bisa tambah? Mau tambah? Boleh? Tidak? Kelompok lain sama ya? Temanya? Iya, temanya sama. Berarti sudah pintar semua, sudah bisa kan? Jawab semua. Silakan nomor selanjutnya. Silakan. Putri. Yang lain boleh. Kalau seandainya beda ya nggak apa-apa ya. Silakan. 3A. Tujuan tunjukkan bukti bagian konflik batin yang terdapat pada cerpen di atas. 3B. Tunjukkan ketiga latar beserta bukti yang tepat pada penggalan cerpen di atas. 3A. Titi tidak suka ibunya memancing. B. 1. Sungai. Kalimat ibuku. Kulihat ibuku membawa pancing. 2. Di rumah. Di meja makan. Latar suasananya pada siang hari pada saat Titi pulang sekolah. Ya, boleh duduk. Gimana dengan yang lain? Beda. Beda. Ya, siapa yang beda? Kami mau. Nah, silakan kelompok sana dulu. Boleh. Kelompok Pesti beda ya? 3A-nya beda, Bu. Terjadi kesalahpahaman antara anak dan ibu. Ya, jadi terjadi kesalahpahaman antara anak dan ibu. Konflik batin. Ya, Bu. Ya. Jadi yang batin itu apa, di mana tuh batin? Rasanya di mana rasa? Ya. Lain? Di hati, Bu. Di hati. Boleh di hati. Ya, batin di hati. Silakan. Coba menurut kelompok bunga sama tidak dengan menurut Pesti tadi? Sama Putri tadi? Sama. Sama juga. Coba kamu baca kalau punyamu sama. Jangan sama Bu, siapa tahu nggak mengerjakan nomor ini ya. Benar kan? 3A. Tunjukkan bukti
kedua di rumah. Di meja makan, latar suasananya pada siang hari pada saat Titi pulang sekolah. Iya, bagus. Ya. Jadi latar sesuai dengan buktinya. Jadi kalau tempatnya di sekolah harus diikuti dengan buktinya. Nah, kalian menjawab, Ibu perhatikan tadi soal jawab. Kalau ditanya lisan, cara menjawab tidak seperti itu ya, Nak ya. Dirubah menurut kelompok kami begini. Itu ya. Gunakannya kalian adalah ke kelompok ya. Latarnya yang pertama Di siang hari. siang hari. Itu latar Waktu. Latar tempat di sungai. Di sungai. Di meja makan. Di rumah. Di meja makan di rumah. Ya tentu rumah punya meja makan. Kalau tidak punya meja makan bisa makan di mana? Rumah tetangga. Ya. Jadi sudah terjawab 3 soal? Sudah, Bu. Yang salah, yang punya temanmu yang salah, ada yang salah kan? Nah, jadi perbaiki jawabannya ya. Yang pilihan ganda. Siapa yang mau jawab pilihan ganda nomor 1? Nah, ini belum dari tadi. Belum nih. Jadi siapa cepat itu yang dapat. Satu, perhatikan penggalan cerpen berikut. Mama tidak pilih kasih. Darwin, kata Bu Herna. Mama membelikan abangmu semua itu karena dia sudah kuliah dan membutuhkan barang-barang itu untuk keperluan kuliahnya. Sedangkan kamu kan masih kelas 6 SD, menggunakan tablet hanya untuk bermain game. Ya, jawabannya apa? Nah, jawabannya langsung. Apa jawabannya? B. Menggunakan barang sesuai keperluan. Ya, gimana yang lain? Sama. Menggunakan Barang sesuai keperluan. uangnya. Resolusi. Solusi. Jadi terlihat benar ya di nomor 3 itu ayahnya memujuk Karisa ya. Kita lanjut ke nomor 4. Siapa nomor 4? Ya, silakan. Nomor 4. 1. Seminggu kemudian mendatangi Dian di kelasnya saat sekolah usai. 2. Sesuai dengan kesepakatan lewat telepon semalam, siang ini mereka mencari tempat pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Naya. 3. Oh iya, beberapa hari lalu dia mendapatkan secari kertas berupa sebaran tentang pengobatan alternatif berbagai penyakit. 4. Selebaran itu ia dapat dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Konflik yang muncul dalam penggalan cerpen tersebut adalah Apa jawabannya? D. Dian ingin menyembunyikan penyakit yang diderita Naya. Dia ingin menyembunyikan penyakit yang diderita oleh Naya. Ada yang lain? Sama, Bu. Sama? Jadi siapa di sana yang sakit? Naya. Naya. Lanjut nomor 5. Siapa lagi nomor 5? Sana. 1. Seminggu kemudian mendatangi Dian di kelasnya saat sekolah usai. 2. Sesuai dengan kesepakatan lewat telepon semalam, siang ini mereka mencari tempat pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Naya. 3. Oh iya, beberapa hari lalu ia mendapatkan secari kertas berupa selebaran tentang pengobatan alternatif berbagai penyakit. 4. Selebaran itu ia dapat dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Amanat yang tersirat dalam penggalan cerpen tersebut adalah C. Hati-hati apabila mendapatkan sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Ya. Jadi amanat itu berarti pesan. Pesan yang disampaikan dalam cerpen penggalan ini, kalimatnya ini adalah pesannya. Pesannya apa? Tidak boleh kita simpulkan kembali. Kita simpulkan secara bersama-sama ya. Apa yang kita bahas tadi? Struktur dan kebahasaan.
kita masing-masing. Berdoa.